أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dahulu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh seorang sahabat yang sempit rezekinya agar mengamalkan wirid ini. Para guru dan ulama juga telah banyak yang membuktikan kemustajaban wirid ini. Syekh Abu Bakar Syato dalam kitab I'anatut Talibin berkata, ia telah dibuktikan untuk melapangkan rizki zahir dan batin. Tak ragu lagi kalau wirid ini benar-benar mustajab karena ia berisi bacaan tasbih dan istighfar yang menjadi kunci pembuka rezeki. Diterangkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan subhanallah wa bihamdi, sesungguhnya ia adalah solatnya semua makhluk, dan karenanya makhluk mendapat rezeki. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, Bazzar, Al-Hakim, dan Baihaqi. Siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan merubah setiap kesedihannya dengan kegembiraan, memberikan solusi setiap kesempitannya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Ditambah lagi, wirid ini dibaca di waktu yang mustajab, yakni waktu antara adzan dan iqamah. Diterangkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, doa tidak akan tertolak antara adzan dan iqamah. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ahmad. Dan lagi, wirid ini dibaca di waktu yang disaksikan para malaikat, yakni waktu subuh. Diterangkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka para malaikat berkumpul di sholat asar dan subuh. Hadis riwayat Bukhari. Wirid yang dimaksud adalah seperti yang dijelaskan dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya seorang lelaki pernah datang mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sungguh dunia telah berpaling dariku. Beliau lalu bersabda, di mana kamu dari solatnya para malaikat dan tasbihnya para makhluk yang dengannya mereka diberi rizki? Lelaki itu bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ucapkanlah subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, astaghfirullah, sebanyak 100 kali, di antara terbitnya fajar sampai kamu sholat subuh, maka dunia akan mendatangimu dengan tunduk dan terhina. Hadis riwayat Al-Mustaghfiri. Dalam riwayat yang lainnya ditambahkan, kemudian lelaki itu pergi, berdiam dan kembali lagi, lalu berkata, wahai Rasulullah, sungguh dunia telah mendatangiku, maka aku tidak tahu mau meletakkannya di mana. Hadis riwayat Al-Khatib. Untuk waktu membacanya, yang paling utama adalah antara sholat sunnah qobliyah subuh dan sholat subuh. Jika tidak bisa membacanya di waktu ini, maka boleh dibaca setelah sholat subuh sebelum terbitnya matahari. Atau jika masih tidak bisa, boleh membacanya di waktu zawal atau waktu tergelincirnya matahari ke arah barat. Yang jelas, sebisa mungkin jangan lewatkan wirid ini di tiap harinya. Syekh Abu Bakar Syato dalam kitab I'anatut Talibin menjelaskan, banyak guru-guru menganggap baik ia dibaca antara sholat sunnah subuh dan fardunya. Jika terlewatkan di waktu ini, maka setelah sholat subuh dan sebelum terbit matahari. Jika ia masih terlewatkan di waktu itu, maka di waktu zawal atau waktu tergelincirnya matahari ke arah barat. Hendaknya seorang hamba tidak mengosongkan harinya dari amalan itu. Kemudian untuk hitungannya dibaca sebanyak 100 kali. Jika tidak bisa membacanya sambil duduk,
maka boleh membacanya sambil berdiri atau berjalan. Berikut adalah lafal wiridnya. Mari kita baca dan hafalkan. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Astaghfirullah. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Astaghfirullah.